Oke, di sini saya sudah punya form input di mana apabila saya mengisi atau menginput berdasarkan nama, misalnya di sini namanya Andi, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian golongannya 1D, otomatis nanti pangkatnya terisi otomatis ya. Ketika saya save nanti akan masuk ke database yang telah saya sediakan di sini. Saya save, dia akan masuk ke sini ya. Kemudian apabila datanya terlalu banyak, lalu teman-teman mau mencari nih yang namanya Kurnia saja, itu bisa ya. Tinggal klik Kurnia, itu akan terfilter di bawahnya. Tinggal kita double klik, nanti otomatis namanya yang Kurnia ini bisa kita edit. Misalnya Kurnia itu ternyata bukan perempuan jenis kelaminnya, tetapi laki-laki. Nah, ini tinggal kita save saja, otomatis nanti yang nomor 6 Kurnia itu berubah menjadi laki-laki, teredit menjadi laki-laki ya. Kemudian ternyata kita mau menghapus namanya Muhaini ini, bisa kita double klik yang Muhaini, kita silakan delete, nanti nama Muhaini juga akan terdelete otomatis. Nah, simak video ini sampai selesai dan let's go. Baiklah, di sini saya sudah punya dua sheet. Sheet yang pertama sheet DB itu berisi data atau database kita ya, ada ID, nama, jenis kelamin, golongan, dan pangkat. Untuk ID itu sangat penting karena ini akan menentukan data kita unik atau tidak. Kemudian di sheet bantu itu ada nanti drop-down list yang berguna untuk kita mengisi pada golongan dan pangkatnya. Nah, dikarenakan kita menggunakan makro, kita harus mengaktifkan makronya dulu. Kita ambil file, kemudian di sini ada option. Lalu silahkan teman-teman pilih pada task centernya, dan di sini juga ada task center setting ya. Nanti teman-teman akan ketemu namanya makro setting. Nah, di makro setting ini silahkan centang pada enable VBA makronya, lalu teman-teman okekan saja. Kemudian untuk file Excelnya tidak disimpan pada file biasa ya. Teman-teman harus menyimpan pada file yang mendukung makro. Salah satu file yang mendukung makro adalah Excel Macro Enable Workbook dengan ekstensi XLSM, atau juga bisa menyimpannya pada Excel Binary Workbook. Jadi dua ini adalah file yang mendukung makro. Biasanya orang menggunakan Excel Macro Enable Workbook XLSM ya. Di sini saya simpan di drive D saja, saya save. Kemudian silahkan buka jendela makronya. Teman-teman bisa menekan tombol Alt F11 pada keyboard untuk membuka jendela makro. Biasanya akan terbuka jendela makro seperti ini. Nah, apabila tampilan makro teman-teman terclose seperti ini ya, terclose seperti ini, jangan bingung ya. Teman-teman bisa mengambil pada view, kemudian di sini ada namanya Project Explorer. Silakan pilih Project Explorer. Kemudian satu lagi kita sebaiknya menampilkan juga propertinya. Ambil view, kemudian pilih Properties Windows. Yang ini ya. Jadi di bawah nanti ada nama properties. Kemudian dikarenakan kita akan membuat dalam bentuk form, di sini pada projectnya, project explorernya, teman-teman silahkan klik kanan lalu pilih insert dan pilih yang user form, karena kita akan membuat sebuah form ya, form input. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, data tempat form kita akan membuat. Kemudian di sini ada toolbox. Kalau toolbox ini tidak tampil atau terclose seperti ini, itu bisa diambil pada view, kemudian di sini ada toolbox. Nah, seperti itu. Ini namanya yaitu user form 1. Di sini name-nya ada user form 1. Ini harus diingat bahwa user form kita ada user form 1. Kemudian kepala ini, yang ini, judul ini, caption namanya ini ya. Di caption kita bisa ubah misalnya belajar form input. Nah, otomatis nanti judul yang di atas ini juga akan berubah menjadi form input. Kemudian warna pada form input kita bisa ubah ya. Di sini ada border color dan back color. Kalau border berarti garis tepinya, sedang border back color adalah warna dasarnya. Saya sukanya warnanya itu lebih ke plated dengan warna yang agak gelap, jadi seperti ini. Kemudian biasanya akan saya tambahkan dengan sebuah frame ya, sebuah frame. Saya buat frame sini. Frame ini berguna nanti untuk mempercantik saja sebenarnya dan mengkelompokkan datanya ya. Ini saya buat sekira-kiranya saya.
Nah, untuk caption frame-nya ini saya hapus saja. Untuk warna frame-nya, jadi frame ini ya. Untuk back color-nya saya beri warna yang agak lebih cerah, jadi seperti ini. Dan border style-nya saya beri warna from border style yang ini ya. From border style yang single. Nah, satu saja. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian barulah saya beri beberapa label. Di sini ada label ya. Saya beri label sini. Di sini saya beri nama ID. Captionnya ya, saya beri nama ID. Kemudian biar warna pada label ini, pada caption ID ini udah berubah jadi ID ya namanya. Biar berubah menjadi putih. Untuk fontnya, di sini nah font color kita ubah menjadi putih. Nah, kemudian untuk backgroundnya itu saya pilih yang di back style-nya. Nah, di back style ini saya ubah menjadi transparan ya. Di sini ada transparan. Di back style saya ubah menjadi transparan. Jadi dia akan menyamakan dengan warna yang di belakang. Ini ukurannya saya sesuaikan lagi. Kemudian ini saya copy paste, saya pastikan perbanyak ya. Saya buat di sini ya, ada sebanyak 5. Ada ID, nama, jenis kelamin, golongan dan pangkat. Sebanyak 5 ya. Nah, ini kita ubah menjadi nama. Kemudian yang ini menjadi jenis kelamin. Ini golongan. Ada captionnya. Dan ini pangkat. Oke. Kemudian saya akan tambahkan di sini yang akan kita isi. Di sini tidak ada toolbox, saya ambil view, saya ambil toolbox, akan tampil toolboxnya. Kemudian sini saya buat text box ya, text box ini. Kemudian saya perbanyak, saya buat saya sepanjang ini atau lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan text box saya lebih suka bentuknya di stylenya. Kita lihat ke bawah. Di sini ada special effect. Untuk special effect-nya saya lebih suka yang ini ya. Special effect bump. Nah, saya pilih itu. Kemudian ini saya perbanyak, copy paste saja. Copy paste. Kita kasih di nama, kemudian pastekan, kita kasih di pangkat. Nah, untuk jenis kelamin dan golongan, biasa jenis kelamin itu ada pilihan ya, laki-laki dan perempuan, golongan seperti itu ya. Golongan 1, 2 dan 3, 4, A, 1A, 1B dan seterusnya. Kita gunakan yaitu combo box. Combo box kita buat di sini, kita buat di sini saja. Nah, seperti itu. Ini untuk bentuknya juga sama ya. Untuk special effect-nya itu sama, yaitu ini yang spesial bump ini. Saya lebih suka yang itu. Kemudian ini kita copy paste saja. Kita perbanyak, copy dan paste, nanti akan banyak ya. Jadi 2. Nah, agar sejajar antara ID ini sama dengan text box ini, itu bisa kita blok keduanya. Kemudian kita klik kanan, kemudian di sini ada align. Di sini kita bisa buat dia middle, jadi dia akan sama posisinya. Seperti juga dengan nama dan text box seterusnya. Kita klik kanan, kita buat di sini middle, dan lakukan hal yang sama dengan seluruh data. Kemudian biasanya akan ada beberapa tombol ya, tombol save dan tombol delete. Nah, untuk tombolnya itu kita gunakan yang ini ya, command button. Jadi command di sini kita buat, di sini kita buat untuk save-nya. Di sini ya kita ubah untuk captionnya kita menjadi save. Kita beri warna saja biar lebih menarik. Untuk warnanya, untuk back colornya saya beri warna lebih cerah. Saya beri highlight saja. Kemudian untuk font colornya saya beri warna putih. Mungkin warnanya saya ubah ya, jadi yang lebih cerah lagi. Nah, yang ini saya perbanyak, copy dan paste. Ini saya buat delete commandnya, captionnya delete.
Sekarang saya sudah punya beberapa tombol yang nantinya saya gunakan untuk menginput data. Kemudian biasanya ada pencarian juga ya di sebuah kolom pencarian. Untuk itu saya buat di sini, saya copy paste saja. Saya copy, saya pastekan. Jadi ada di bawah sini. Ini untuk pencarian. Kemudian di bawah sini akan saya tampilkan sebuah list box. Jadi saya ambil list box, saya pilih list box. Akan tampil seperti ini ya. Ini apabila kita jalankan, kita run di sini, run atau tekan F5 bisa. Nanti akan tampil sebuah form input kita seperti ini ya. Tapi ini sudah bisa diisi seperti ini. Nah, tapi belum ada drop down listnya ya. Yang ini combo box belum ada drop down listnya dan segala macam. Pangkatnya juga ini juga bisa ditekan, belum bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian untuk lebih manis lagi, ini tulisannya kita tidak beri warna hitam ya. Kita beri warna yang sesuai dengan warna latar belakangnya. Kita blok saja seluruhnya. Untuk memblok di sini saya tekan Ctrl. Kemudian untuk font colornya di sini saya beri warna yang ini ya. Nah, dan untuk dicari ini juga beri warna yang sama ya, default colornya. Dan di list boxnya juga ya, default colornya saya beri warna yang lebih cerah nantinya. Apabila kita lihat F5 pada keyboard, nah nanti saat kita tulis nanti warnanya agak membiru seperti itu. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah tombol dari shape. Kita ambil insert, kita ambil illustration, kita ambil shape. Di sini saya buat tombol seperti tombol form input. Di sini saya edit text saja. Saya buat sini input. Saya buat kata tengah saja. Kemudian untuk stylenya mungkin kita bisa pilih ya di shape format. Di sini biasanya ya di shape style kita pilih saja bentuk yang kita sukai. Saya pilih yang ini. Oke. Jadi warna hitam ya. Input. Kemudian pada data ini, pada data yang di project ini, kita klik kanan, kita tambahkan insert. Kemudian kita ambil model. Nah, perlu diingat tadi nama user from kita adalah user from 1 di name-nya ini. Nah, di modul, pada model ini kita buat sub input, buka kurung tutup kurung, dan input dong, atau input data. Nah, kita enterkan, nanti akan terbuat and sub seperti itu ya, terbuat otomatis. Lalu kita panggil user from kita, user from 1 ya, titik show. Nah, ini nanti script ini akan menampilkan user from kita. Nah, di input ini, di save input ini, kita klik kanan, kita ambil yang assign makro dan kita pilih pada input data. Nah, input data ini akan disesuaikan dengan nama yang pada sub ini, sub input data. Lalu kita okekan. Nanti ketika kita klik input data, dia otomatis akan keluar form input kita ya. Saatnya kita akan membuat drop down list di jenis kelamin dan golongan. Nah, di sini pada user from ini ada dua kode ya untuk melihat kode dan melihat objek. Kalau kita memilih pada view object, dia akan menampilkan form input yang kita buat. Kalau kita klik kanan dan ambil view code, di sini akan membuat dimana kita akan menuliskan script untuk user from-nya. Di sini kita pilih pada general ini, kita ubah menjadi user from karena kita akan mengambil pada user from-nya. Saya kelupaan tadi pada user from-nya. Sebaiknya kita ubah nama-namanya ya. Kita ambil klik kanan, kita ambil view object. Nah, pada text box 1 ini namanya kita ubah saja ya. Jangan jadi text box 1, tetapi namanya yaitu tb_id. Nah, text box untuk ID ya. Kemudian ini tb nama.
Kemudian ini karena dia combo box, kita singkat saja jadi CBJK, combo box untuk jenis kelamin, dan ini CB golongan, dan ini text box untuk pangkat, text box pangkat. Ini adalah text box untuk cari. Kemudian ini list box ya, list box LB saja, LB data. Jadi nanti data kita akan masuk di list box ini. Kemudian untuk tombolnya, ini ya, karena ini command button, kalau disingkat JB takutnya bingung ya. Ini command button atau combo box. Jadi saya buat sini BTN, button ya, button untuk save, dan ini button untuk delete. Nah, sekarang namanya sudah berubah ya. Barulah teman-teman masuk tadi ke user from-nya, klik kanan ambil view code. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada event ya. Di sini baru klik user from klik. Jadi yang kita harapkan bukan klik tapi initial. Jadi user from atau script ini berjalan ketika user from-nya terbuka atau berjalan. Yang klik di atas kita hapus saja, delete. Nah, perlu diingat tadi namanya sudah berubah ya. Ada TB-ID, TB nama, ada CBJK. CBJK ini combo box ya. Kita akan mengubah atau mengisi data pada combo JK-nya atau combo box pada jenis kelamin. Untuk itu kita buat JBJK, kemudian kita tambahkan item, add item ini ya. Kemudian kita buat di sini laki-laki. Kemudian kita buat saja dua seperti ini ya. Nah, laki-laki dan satu lagi perempuan. Oke, dengan cara ini ketika kita klik input, nah seperti ini, otomatis pada jenis kelaminnya akan terbuat laki-laki dan perempuan ya. Kemudian untuk golongan, golongan ini sangat banyak ya. CB golongan kalau kita buat seperti ini, add item, itu sangat susah ya. Kita bisa buat list. Jadi kita ambil berdasarkan list CB goal titik list, sama dengan di sini kita akan mengambil data yang ada pada sheet bantu. Nah, di sheet bantu ini itu berada pada rank D1 hingga D17. Di sini sheet bantu itu kalau dilihat sini sheet 2 ya. Maka kita buat di sini yaitu sheet 2 titik ranknya yaitu dari D1 hingga D17. D1 hingga D17. Tutup kurung, diambil value-nya. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ketika kita klik pada set inputnya, itu otomatis akan keluar pada golongannya sesuai dengan data yang ada pada sheet bantu tadi ya. Nah, dan ini laki-laki dan perempuan. Kemudian diharapkan ketika kita mengklik pada golongan ini ya, golongan 3C, 3B, itu pangkatnya akan terisi otomatis sesuai dengan pangkatnya. Kalau 3B ini apa, dikasih apa. Untuk itu, kita double klik pada golongan. Nah, otomatis nanti akan terbuat di sini preferred sub CB golongan Ceng. Di sini akan berubah karena ya, Ceng ini perubahan. Ini ada banyak di sini ketika terjadi perubahan. Nah, kita tadi pencariannya itu berdasarkan pada sheet bantu ya, yaitu sheet 2 dan ini ya. Kita buat area dulu, area pencariannya. Kita buat di sini sheet area cari sama dengan sheet 2 yaitu sheet bantu ya, dengan area pencariannya dari D1 hingga D17 dengan rank D1 hingga D17. Oke, karena kita sudah memberikan nilai pada area jari, sebaiknya kita buat deklarasi ya, bahwa dim area cari as rank, berupa rank ya. Nah, seperti ini.
diam area cari asrank. Kemudian kita lakukan pencarian. Kita buat set baru cari ya. Cari sama dengan areanya dulu, area cari. Oke. Kita akan melakukan pencarian pada area cari ya. Yang ini find. Nah, find. Kemudian apa yang akan kita cari? Kita tadi akan mencari berdasarkan pada CB golongan ya. CB golongan ini nama CB golongan. Kita akan mencari berdasarkan data yang ada pada CB golongan. Oke. Koma. Kemudian sini ada sintaknya, ada after, ada looking, ada lookup. Nah, ini kita lewatkan saja untuk afternya. Teman-teman kalau mau mempelajari apa sih sintak find ini, teman-teman tinggal menekan tombol Ctrl F1 pada keyboard. Itu kalau teman-teman tersambung dengan internet, itu akan langsung masuk ke dalam VBA-nya, pencariannya. Di sini ada beberapa data ya. What to apa, kemudian after to apa, kemudian looking to apa saja. Di sini saya memilih yang XL values karena akan mencari nilainya saja. Kemudian nanti lookup-nya saya ambil XL whole ya. Seperti itu. Oke. Untuk CB golongan kemudian saya ambil XL. Kemudian kalau teman-teman bingung tidak ada keluar autocomplete-nya, bisa tekan Ctrl Shift. Nah, otomatis nanti akan keluar sini ya. Nah, sini saya akan ambil XL values. Yang values ini. Kemudian koma saya ambil XL whole. Nah, sini saya buat tab, otomatis tutup kurung. Nah, di sini sudah melakukan pencarian, barulah kita lihat di sheet bantu ya. Nah, di situ. Nah, ini apabila ditemukan, misalnya kita masukkan di CB golongan 1A. 1A otomatis dia mengambil ini ya. Kan kita mau mengambilnya juru mudah, bukan di 1A. Untuk itu kita buat di sini. Lihat di sini dulu ya. Nah, akan terisikan TB pangkat. TB pangkat kita buat sini. TB pangkat sama dengan hasil cari. Nah, hasil carinya, tetapi yang hasil carinya bukan di D-nya, tapi di E-nya. Untuk itu kita tambah dengan offset. Offset. Kemudian, nah, untuk offset itu ada dua ya, untuk row dan kolom. Yang pertama dia akan menandakan row-nya. Row itu baris ke bawah. Kita tidak mau mengubah row-nya, kita tetap di row yang sama, maka kita buat 0. Kemudian pemisah argumen, karena kita akan mengambil ke kanan yang berbeda satu kolom, maka kita buat 1, artinya kita mengambil kolom yang di E-nya. Tutup kurung, kita buat value sini. Kita jalankan saja, kita buat input, nanti pada golongan ketika kita klik 1D otomatis akan keluar juru tingkat 1 2D. Kita ubah menjadi 3C, jadi penata 3C. Nah, yang di permasalahan apabila datanya di luar ini, teman-teman misalnya mengetik manual seperti itu, nah dia akan error ya, error di sini. Saya ulangi lagi, saya stopkan, saya inputkan, misalnya ketik manual, nah dia akan keluar error, nah tidak berjalan ya. Maka untuk itu kita buat lagi satu di atas ini, kita gunakan rumus if. If hasil carinya is nothing, tidak ada. Nah, nothing, dan maka yang akan dilakukan adalah exit sub, keluar dari data tersebut. Nah, apabila tidak, else. Nah, else barulah kita mengambil mengisi data TB pangkat dan sebagainya. Kita tutup dengan and if. Karena di sini kita sudah gunakan if ya, maka ditutup dengan and if. Nah, kita coba ya input, kemudian kita ambil golongan. Nah, seperti ini ya. Dan apabila kita klik sembarangan, nah tidak ada error ya. Tetapi di sini masih ada data yang sebelumnya. Seharusnya ini kosong ya. Nah, di sini sebelumnya kita ambil view code sebelum exit sub, dan kita buat di sini bahwa TB pangkatnya, TB pangkat ini ya. TB pangkat ini
titik value, nilainya itu kita buat VB null string. VB null string itu nilai kosong teks ya. Nah, kita ambil input, kita isi golongan, dia akan terisi sesuai data golongannya, dan apabila kita ketik sembarangan dia akan kosong saja seperti ini ya. Oke. Atau bisa juga teman-teman membuat sebuah pesan error. Nah, kalau seandainya view code ya, kalau seandainya nanti data yang CB golongan tuh harus diisi dengan daftar listnya sendiri seperti itu. Bisa di sini buat dengan message box data list harus sesuai. Nah, itu terserah teman-teman maunya buat seperti apa. Kalau seperti ini misalnya di golongan kita buat sembarangan, nah akan keluar ya di sini peringatan. Nah, data list harus sesuai. Kita pilih baru dia keluar. Kita klik sembarangan, keluar di sini ya. Data list harus sesuai. Nah, seperti itu. Sekarang kita sudah selesai ya membuat isi data di dalamnya. Ada ID-nya misal 1, kemudian ada nama, Apri misalnya gitu kan. Nah, harapan kita nanti saat kita klik save ini, tombol ini otomatis masuk ke database yang telah kita sediakan ini. Oke, caranya pada user formnya di save kita double klik. Nah, otomatis di sini akan terbuat klik ya button save. Nah, button save-nya yang berupa klik. Di sini kita buat bahwa TBID bukan TBID tapi ranknya ya dari rank D6. Nah, kita harapkan rank D6 itu berisi TBID. Kita buat, jangan lupa kita buat seatnya dahulu. Di sini seat 1 ya. Seat 1 yaitu seat database. Kita buat seat 1. Kemudian ranknya pada D6. Kita harapkan value-nya saja itu sama dengan berisi yaitu pada TBID. Nah, seperti itu. Ini kita copy paste saja, copy kemudian kita pastekan, pastekan. Nah, kita ubah saja ranknya untuk nama di E, seterusnya ya E, F, G dan H. Nah, jadi D, E, F, G dan H. Nah, kemudian untuk value-nya ini kita ubah ya menjadi TB nama, kemudian ini CBJK, combo box jenis kelamin ya, kemudian combo box golongan, CB golongan, dan ini text box pangkat. Saya buat sini aja teks belakangnya ya, karena yang akan diambil adalah teksnya. Titik teks. Nah, oke, kita klik input, akan tampil ya. Di sini saya kebawahkan saja. Nah, di sini saya buat dulu ID 1 dengan namanya Apri. Sini jenis kelaminnya laki-laki. Golongannya saya golongan 3B. Oke, golongan 3B, kemudian otomatis keluar penanda muda tingkat 1 3B. Saya klik save, otomatis keluar ya. Untuk diketahui dengan cara seperti ini masuknya itu satu-satu ya. Untuk TBID masuk dulu ke rank D6, kemudian untuk namanya masuk ke E6. Itu akan lambat apabila kolom yang akan kita isi atau data yang akan kita isi itu sangat banyak. Itu terasa banget lambatnya. Ada satu lagi cara untuk mengisinya. Kita ambil view code. Ini saya buat tanda petik 1. Ini akan membaca sebagai komen saja, jadi tidak baca sebagai script. Ini untuk pengetahuan teman-teman saja ya. Nah, di sini saya buat sebuah data ya. Saya contohkan saja sini sebuah data list dengan array-nya. Saya buka, kemudian array-nya yaitu TBID ya, TBID text. Ini saya copy paste saja. TBID text, koma, kemudian lebih enak ketik manual sepertinya nih.
disesuaikan ya dengan nama-nama ini, TB ID, TB nama, combo box jenis kelamin, combo box golongan, dan text box pangkat ya. Kemudian CBJK teks, CB golongan teks, kemudian TB pangkat teks. Nah, seperti itu. Ini karena terlalu panjang ke kanan, teman-teman susah melihatnya. Agar bisa ke bawah, di sini saya beri underscore, lalu saya enterkan. Jadi dia sebenarnya sama ya, satu saja, cuman karena terlalu panjang ke kanan payah melihat skripnya. Kemudian saya beri deklarasi lagi, di mana dim list as varian, karena isinya bervariasi ya. Saya buat varian, ini kan bervariasi. Mungkin nanti di sini tiba ID tidak teks tapi value ya, karena berisi angka ya, 1 2 seperti itu. Enggak value ya, value. Nah, barulah kita buat di sini rank, jangan lupa seatnya ya. Seat rank D6, rank D6 ini D6 value D6 saja ya, sama dengan list, sama dengan list yang ini. Nah, jadi seat rank D6 itu akan berisi dengan listnya, yaitu dari. Nah, kalau kita buat seperti ini, dia akan mengisi di D6 saja dan biasanya bermasalah ya. Untuk itu kita lakukan resist. Nah, resist yang ini ya, resist yang ini. Kemudian untuk resistnya, satu, karena satu row saja, satu, kemudian koma. Untuk kolom Z-nya kita buat 5. Jadi kolomnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buat 5 ya. Kita buat 5, tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Satu rank D6, resist 1 row-nya dan kolomnya 5, berisi berupa list yang ini. Coba kita jalankan, kita klik input, kita buat di sini misalnya ID-nya 2, namanya misalnya Excel, kemudian jenis kelaminnya perempuan, dan golongannya golongan 2A, lalu kita save. Nah, otomatis berubah ya. Cuman kita harapkan ketika kita klik save lagi, itu nanti turunnya ke bawah ya, bukan di tempat di sel D6 terus gitu kan, turun terus ke bawah. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu nih. Ini saya geser dulu ke kanan. Oke. Kita tentukan dulu nih bahwa data kita itu terakhirnya pada row berapa. Misalnya di sini terakhir datanya yaitu pada row 6 ya. Nah, oke, di sini pada modul kita klik kanan, kita ambil insert, kemudian kita pilih modul. Kemudian ada keluar modul 1 dan modul 2 ya. Untuk modul 2-nya mungkin namanya saya ubah saja, mungkin cari baris. Mencari baris akhir. Nah, seperti itu. Tidak boleh ada spasi. Jangan lupa. Nah, di sini cari baris. Kemudian sini saya buat sebuah function baris akhir. Baris saja ya. Tutup kurung dan buka kurung, nanti akan ditutup dengan end function. Kemudian function ini diharapkan nanti nilainya berupa angka ya, long itu angka yang cukup banyak ya, karena nanti kita buat row-nya itu akan banyak ke bawah terus, bertambah sebanyak row yang ada di masing-masing sheet kita. Ada jutaan tuh. Biasanya teman-teman membuat seperti ini ya, sheet 1 rank langsung ditentukan ya, karena kita mulainya dari D bukan dari A atau semacam. Database kita kan dari D sampai H ya, biasanya langsung D 1000. Nah, seperti itu. Kemudian langsung dengan N XL up. Nah, maksud ini adalah teman-teman langsung mengambil atau mengklik pada D1000, misalnya ini D1000, kemudian langsung menekan Ctrl tanda panah ke atas. Nah, otomatis nanti akan mengambil pada D6 seperti ini ya.
Yang jadi permasalahan kalau kita buat seperti ini sampai D1000 misalnya, apabila inputan kita itu lebih daripada 1000, otomatis tidak bisa bertambah ya, bertahan di 1000. Atau teman-teman mengambil 100.000, nanti apabila datanya lebih lewat daripada 100.000, itu tidak bisa kita inputkan ya. Sebaiknya kita mengambil data dengan row paling terakhir. Nah, permasalahan masing-masing row itu berbeda masing-masing office ya. Office 2007 itu row-nya berbeda dengan office versi lainnya. Untuk itu kita bisa mencari dulu berapa sih jumlah row yang ada di sheet kita. Kita bisa gunakan rows count. Nah, kita akan menghitung rows count. Kita buat message box. Nah, seperti ini ya. Ini kita tutup dulu. Nah, ketika kita jalankan, itu akan menampilkan berapa sih jumlah row kita di dalam tersebut. Jadi 1 juta sekian ya row kita. Di Office 2007 itu berbeda nanti row-nya. Jadi dengan cara ini lebih gampang rasanya. Untuk itu ini kita ubah row count ini, kita pastikan kita buat di sini. Di D kita buat N spasi row count seperti itu ya. Jadi nanti seperti set rank D row count, D-nya sebanyak row terakhir, kemudian nanti dia akan naik ke atas sendiri sesuai sampai di data terakhir. Nanti dapatnya terkliknya di D6. Di sini yang akan kita ambil adalah row-nya, maka kita tutup dengan row. Jadi sekarang kita sudah dapat baris akhirnya ya, baris akhirnya. Kemudian kita masuk ke user form, klik kanan ambil view code, karena function baris ini akan selalu kita pakai ya. Di save kita pakai, di delete kita pakai, semua kita pakai, banyak nanti kita gunakan. Untuk itu di sini ya, di save tadi, btn save tadi, atau kita ubah ini menjadi tidak B6 lagi, tapi N baris ya, sesuai dengan baris akhir, D sesuai dengan baris akhir. Kita coba ya, kita klik input, kemudian ID ini kita buat 3, namanya Sinta dengan jenis kelamin perempuan. Kita ambil golongannya yaitu golongan 1D, kita save. Nah, di sini error ya, kita okekan karena di sini kita belum beri nama ya. Kita buat namanya yaitu baris sama dengan sheet rank D. Nah, seperti itu. Oke, kita ulang lagi, kita buat input, kemudian kita buat di sini misalnya 2, 3 deh. Dengan nama Sinta. Jenis kelaminnya laki perempuan, golongannya 1C, lalu kita save kan. Nah, dia tetap merubah di row 6 karena tadi pada kita lihat ya, view code di sini ya. Pada barisnya tetap mengambil baris ke-6 atau row ke-6. Seharusnya kita tambahkan 1 sini. Tambahkan 1 agar dia menambah ke baris selanjutnya. Kalau kita tambahkan 1 otomatis mengambil baris ke-7 atau row ke-7. Nanti kalau sudah terisi yang baris ke-7, dia akan mengambil baris ke-8. Oke. Jadi rumus seperti ini atau scriptnya seperti ini, kita ambil input. Kita coba lagi, kita ambil 4, namanya Apri, jenis kelaminnya laki-laki, golongannya golongan 2A, lalu kita save kan. Ya, ini turun ke bawah ya. Kita ubah misalnya menjadi Juli, perempuan ID-nya 5, kemudian golongannya golongan 3B, kita save kan, otomatis ke bawah. Saat kita save, kita harapkan data-data di dalam ini otomatis clear ya, atau kosong, habis ya. Untuk itu kita buat saja clear, perintah clear. Nah, kita ambil view code, kita buat saja yang baru di sini ya. Nah, di sini kita buat saja sebuah perintah lagi, privat sub clear. Nama perintahnya clear ya. Buka kurung tutup kurung, otomatis akan ditutup dengan end sub ya. Dimana kita akan
menghapus dari TB nama teks itu ya. Ini ya, kita contohkan di sini sesuai dengan ini ya. TB nama, CBCK, CB golongan, dan TB pangkat ya. Nah, akan kita hapus. TB nama teks itu VB null string. Nah, seperti itu. Kemudian CBCK teks VB null string. Kemudian CB golongan teks itu VB null string. Kemudian TB pangkat teks VB null string. Nah, seperti itu. Nah, ini perintah clear ini ya kita panggil di save. Tadi kan ceritanya setelah diklik save itu akan mengclearkan. Untuk itu kita bisa buat di sini di bawahnya, bukan di sini ya. Ini kan komen nih, tidak ada hati nih. Ini kita buat call clear. Nah, setelah dia men-save, dia akan membersihkan ya. Nah, kita klik input, kita lihat ya. Misalnya di sini yang ke-6 namanya Miza, kemudian jenis kelaminnya perempuan, golongannya ini saya savekan. Di sini keluar perintah data list harus sesuai karena tadi pada perintah golongannya ini, pada golongan untuk mengisi pangkat ini, kita lihat ya. Nah, golongan ini kita buat message box ya. Memang bagusnya kita buat di sini exit sub. Exit sub, jadi tidak bentrok nanti ya ketika datanya di-clearkan atau dibersihkan. Nah, kita coba lagi input. Oke. Kita buat ID-nya 6, namanya Yanti, kemudian kelaminnya perempuan, golongannya 2D, kita savekan, otomatis dia masuk 6 dan ini terclear. Untuk ID diharapkan nanti berubah menjadi 7 otomatis ya. Bisa kita lagi buat sebuah perintah, klik kanan, view code, kita buat lagi sebuah perintah baru, privat sub isi ID. Jadi ID-nya akan kita isi. Kita buat di sini bahwa ID ini TB ID itu sama dengan baris tambah dengan 1. Oke. Jadi baris terakhir sama dengan 1. Nah, baris ini ya. Yang jadi permasalahan nanti apabila di delete ini ya. Misalnya saya delete, saya ini sudah 1 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini ketika saya delete itu baris yang akan dibaca tetap baris row ke-9 atau yang jadi masalah nanti dia akan menambahkan menjadi tetap 5 di sini. Jadi double. Untuk itu kita menambahkan saja dengan nilai terakhir. Jadi sini bukan baris tetapi langsung kita ambil nilai pada D9-nya. Jadi di sini kita buat sheet 1 rank dari D baris ya, baris terakhir. Nah, ini kita buat spasi. Nah, value itu kita tambahkan dengan 1. Nah, jadi permasalahan satu lagi apabila dia membuat data yang pertama, data yang 1, itu dia tidak bisa menambahkan data ID karena data ID ini berupa satu lagi di sini ya. Jika if baris lebih kecil atau sama dengan 5 karena barisnya berada di row kelima ya. Kelima dan maka TB ID-nya ini saya buat teks. Maka TB ID-nya adalah sama dengan 0. TB ID-nya sama dengan 1. Nah, dan apabila tidak, else, barulah jalan TB ID next ini, baru kita tutup dengan NIF. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Ini saya ketengahkan biar jelas pemisah
Jika nanti ditemukan bahwa barisnya itu lebih kecil atau sama dengan 5, yang 5 ini diharapkan isi TB ID-nya, TB ID ini adalah nilainya 1. Dan jika tidak, artinya lebih ya, lebih daripada 5, bisa 6, 7 segala macam, barulah kita berlakukan bahwa data pada baris takhir atau rank D takhir, misalnya kita udah berada di baris D6, maka data pada D6 yang bernilai 1, value-nya itu ditambahkan 1. Kita coba ya, kita buat input. Ini tidak keluar otomatis di initialize-nya, bisa kita call, kita panggil ya, kita panggil. Nah, kita panggil, klik kanan, ambil view code di initialize-nya, form initialize-nya, yang user form initialize, kita panggil ya, kita call isi ID tadi ya namanya. Nah, call isi ID, kita klik input, otomatis dia akan membuat 6 seperti ini ya. Dan apabila datanya dihapus seperti ini seluruhnya, kita klik input, nah dia akan memanggil ID-nya 1, tidak error ya. Kita contoh lagi sini, Andi, kelaminnya laki-laki, golongannya golongan 1D, kita save-kan, otomatis masuknya 1, Andi laki-laki, dan seterusnya. Nah, setelah di save itu belum berubah lagi angkanya karena belum kita panggil lagi untuk mengisi ID-nya. Untuk itu di tombol save-nya, klik kanan, view code, di tombol save ya, kita cari yang save. Nih, btn save itu setelah dilakukan pengclearan, kita panggil lagi call isi ID. Otomatis nanti datanya setelah kita input itu akan bertambah ya. Save, nah berubah ya, ID-nya menjadi ID 3 seperti itu. Nah, harapan kita ini ID ini tidak berubah-ubah ya, tidak bisa diubah manual. Ini kan bisa diubah manual oleh yang buatnya. Nah, itu bisa kita ambil pada ID-nya, pada form ID-nya. Kemudian di sini ada log, kita buat true. Nah, dan ini nanti tidak bisa diubah manual ya. Kita lanjutkan dengan pencariannya ya. Untuk pencarian itu saya harapkan nanti setiap datanya masuk ke list box yang ada di sini. Untuk memasukkan data list box, kita buat lagi sebuah kode, view code, kita buat lagi data private sub isi list box. Nah, oke. Di sini list box kita udah berubah menjadi lb data ya. Maka kita buat di sini lb data list itu kita ambil dari sheet 1 dari rank D ini ya, D5, karena kita akan mengambil dari judul-judulnya. Kita akan tampil judul-judulnya dari rank D5 nanti hingga H, hingga di H ya, di H yang terakhir. H terakhir tadi kita bisa menggunakan baris ya, H baris. Nah, ini N-nya harus spasi ya, seperti itu. Isi list box ini kita panggil di sini ya, di user form initialize. Nah, kita panggil saja call isi list box. Otomatis ketika kita jalankan form inputnya, debug ya, kita lihat user form 1 show. Kita lihat dulu yang kita tambahkan tadi. Nah, kita kekurangan sini titik value. Jadi kalau kita menggunakan method list itu harus di belakangnya ada nilai value-nya ya, titik value. Kita klik saja input. Nah, otomatis di sini akan masuknya ID 12. Di sini yang tampil baru satu kolom saja ya, karena di listnya belum kita edit menjadi 5 kolom.
Oke, kita lihat di sini pada list boxnya, list box yang bdata. Di sini ada kolom con. Nah, di sini kolom con. Di sini satu, baru kita buat 5. 5 ini adalah 5 kolom. Karena data kita ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita jalankan, otomatis nanti ada 5 kolom ya. Oke, akan tampil. Cuman jaraknya itu jauh kali ya. ID yang cuman kecil, seharusnya kolom dibutuhkan itu jaraknya cukup panjang, sehingga akan jelek tampilannya. Ini bisa kita atur lagi pada list boxnya. Kita ambil pada list box yang ini ya. Kita klik, kemudian di sini ada kolom width. Kita perkirakan saja. Misalnya untuk ID itu misalnya 10. Pemisah argumen, kemudian untuk nama mungkin sekitar 30. Pemisah argumen, kemudian jenis kelamin 50. Untuk golongan itu 15, dan untuk pangkat itu mungkin kita buat di sini 80. Nah, seperti itu. Saat kita jalankan itu akan tampil seperti ini ya. Ini kekecilan ini nomornya ya. Untuk ID dan golongan itu kekecilan, jenis kelamin juga kekecilan. Nah, kita atur-atur saja ya. Diperkirakan oleh teman-teman seperti apa. Oke, setelah saya atur nanti tampilan seperti ini ya, lebih rapi ya, ada ID, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Kemudian saya harapkan ketika saya double klik misalnya data yang di Andi seperti ini ya kan, saya double klik itu otomatis masuk ke masing-masing ID ini. Misalnya ID itu masuk di 1 gitu kan, namanya masuk juga, dan seterusnya akan masuk ke data di atasnya. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa judul ini kan kita harapkan itu saat kita klik dia tidak naik ke atas. Jangan sampai nanti kita double klik yang judulnya naik malah naik ke atas. Kita harapkan yang naik ke atas hanya data yang di bawahnya. Untuk itu kita buat saja langsung di list boxnya. Kita double klik list boxnya. Nah, di sini otomatis terbuat LB data klik ya. Di sini kita harapkan itu double klik bukan klik. Untuk itu kita ubah pada eventnya. Kita ubah menjadi double klik. Double klik itu yang ini, double klik. Nah, ini kita hapus. Kita lihat dulu bahwa data atau list box yang kita klik itu berada di list index keberapa. Kita bisa buat LB data list index, kemudian kita buat message box saja, message box, biar kelihatan ya kita berada di mana. Kita input, kita double klik. Nah, ini berada di list box ke 1 ya. Jadi kalau pada pilih ID itu pada list box ke 0. Jadi secara logikanya bahwa list box ini dimulai dari 0 bukan dari 1 ya. Itu berbeda, ini 2 dan ini 1. Nah, untuk itu kita bisa buat sebuah logika. Kita double klik, oke. Di sini jika LB data list box list indexnya itu lebih kecil atau sama dengan 0, dan exit sub atau kita langsung saja di sini exit sub. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman terbiasa seperti ini ya. Exit sub and if. Seperti itu ya. Kemudian selain itu else, barulah kita masuk ke LB data list index ini ya. Dimana yang ini kita hapus saja ya. Kita hapus, kemudian barulah kita buat di sini ya masing-masing. TB nama teks sama dengan LB data kolom. Nah, kolomnya itu dimulai juga dari kolom 0 ya, bukan kolom 1, ke 00. Kemudian ini kita copy paste saja, copy paste. Kemudian CBJK ya, CBJK ini ubah menjadi 1, kolom ke 1 ya. Kemudian CB golongan
CB golongan itu menjadi kolom 2. Kemudian ini lagi ya, TB pangkat menjadi kolom keempat. Oke, kita jalankan. Nah, ini di nama ini kolom ke 0 ya, ID kolom ke 0, nama kolom ke 1. Nah, di sini saya salah ya, untuk nama itu kolom ke 1 seharusnya. Ini kolom ke 1. Ini kolom ke 1 nama, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Oke, jalan. Oke. Oke. Di sini ID ya. TB ID sama dengan kolom ke 0. Oke. Saya jalankan. Saya double klik yang APRI, dia masuk APRI dan masuk juga ID-nya 2. Nah, seperti itu. Dia baru mengambil datanya, tetapi ketika kita save, ini kita save ya, dia itu menambah ke bawah ya. Nah, yang ini menambah ke bawah. Kita harapkan dia nanti mengedit ya. Nah, jadi pada save-nya, pada save ini double klik, kita buat sebuah pencarian. Rank pencariannya itu berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Ini area pencarian dulu, area pencarian, area cari sama dengan kita buat set karena dia berupa rank nanti. Set area cari sama dengan sheet 1 rank dari D6 sampai D terakhir, D6 hingga D baris akhir ya. Baris akhir, baris, kemudian barulah kita buat sini set cari sama dengan area cari find berdasarkan TBID ini, TBID text. Kemudian kosongkan saja, kita pilih XL values, kemudian pemisah hubungan XL walls. Oke, kita pilih yang walls, terkurung, kita lihat, maka nanti akan seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat dim area cari as ranks dan dim cari as rank juga ya, berupa rank juga. Barulah kita buat logika jika hasil cari ini is nothing, tidak ditemukan, nothing, dan jika hasil pencarian ditemukan barulah di input ke baris ke bawahnya. Jika tidak, artinya jika ditemukan, nah barulah barisnya itu sesuai dengan baris D ini berdasarkan hasil dari hasil cari ya, cari. Oke, berdasarkan hasil cari raw, karena nanti hasilnya itu berupa raw, D cari raw, titik raw. Oke, and if. Oke, jangan lupa dengan tutup and if. Stop, kita jalankan dulu. Oke, kita pilih pada Andi, kita ubah golongannya menjadi golongan 3A. Nah, diharapkan nanti berubah ya pada Andi, kita save, berubah golongan 3A. Apabila ada data baru, misalnya Yuli keseringan nih namanya, jenis kelaminnya perempuan, 1D, kita save, itu tetap mengambil ke bawah ya. Apabila ID ini ID baru, dia akan menambahkan ke bawah. Sedangkan apabila saat kita klik sini ya, ini belum update. Jadi nanti ketika save, nanti dipanggil kal isi list box. Nah, ketika kita klik satu ini, nah otomatis ketika dilakukan pencarian berdasarkan ID, karena ditemukan, maka dia akan mengedit berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Cari raw ini yang akan berjalan berdasarkan data yang akan kita edit, seperti itu ya. Jadi satu tombol save saja itu bisa mengedit dan menambahkan. Oke.
double klik call isi list box. Untuk save dan tambah sudah, kemudian kita akan melakukan sebuah pencarian ya, pencarian, atau kita tambahkan delete dulu. Kalau delete itu mirip seperti cara save ini ya. Kita buat di sini deh. Kita view object, kita klik delete. Nah, delete ini ya. Kita buat pencarian seperti ini juga. Kita copy paste saja, copy paste. Nah, seperti ini. Kemudian jika cari is nothing tidak ditemukan, then maka dia akan exit sub saja kita buat exit sub. Dan jika tidak, else, maka cari entire column, entire row ya. Jadi yang akan dihapus row-nya, delete. Nah, itu aja langsung. And if. Nah, jadi entire row delete itu sepertinya. Klik kanan, lalu di sini ada delete ya. Lalu nanti pilihannya yang ini ya, entire row. Kita hapus hasil pencarian tadi berdasarkan entire row. Nah, kita contohkan di sini, kita input di sini ya. Kita ambil yang namanya yul atau apa ya di tengah-tengah. Saya double klik, nanti datanya masuk ya. Ketika saya delete, nanti di atas delete ya. Kemudian di sini di delete, tombol delete itu belum terclear juga, ini belum terclear. Kemudian list box-nya juga belum update otomatis nanti pada data delete ini kita tambahkan call clear sama call isi list box ya. Nah, kita input dulu di sini ya, panggil dulu delete-nya ya, btn delete-nya call clear dan call isi list box. Oke, sudah terpanggil. Misalnya kita inputkan, jadi saat kita inputkan itu ada di ID 4 ya, saya delete kan, itu tidak akan ngaruh apa-apa. Nah, seperti itu harapannya. Delete sudah, tinggal lakukan pencarian lagi. Oke, untuk pencarian kita double klik saja, double klik, otomatis nanti sub tb cari ceng. Kita harapkan saat kita melakukan pencarian nanti pada list box-nya itu berubah ya, sesuai dengan hasil pencarian. Maka tombol tb cari ini, nah tb cari ini nanti di bawah list box ini saling terhubung ya. Saya misalnya nanti mencari nama Dika, otomatis yang terfilter atau yang tampil hanya nama Dika saja. Di sini kita gunakan rumus if lagi ya. Jika tb cari is nothing, tidak kosong ya. Jika kita tutup and if, nanti kelupaan lagi tutupnya, maka akan dilakukan sebuah perulangan for i. Nama perulangan for i sama dengan kita lihat jumlah berapa sih dari list box tadi. List box tadi namanya sudah lb data list count yang ini ya. Nah, kalau kita buat lb data list count itu jumlahnya misalnya di sini ada 2 cuma datanya, tetapi yang akan dibaca adalah 3 karena kita mengambil dari D5, kita mengambil dari judulnya ya. Jadi otomatis karena kita mengambil dari judul, maka kita buat kurang dari 1 ya. Jadi lb data list count kurang dari 1 tuh sampai dengan 1. Kita tidak membuat sampai 0 ya. Sebenarnya indeksnya memang 0, tapi 0 ini kan sampai ID, sampai yang ID ini, sampai namanya atau header atau judul kita. Dengan stepnya itu -1 atau pengurangan 1. Jadi kita akan melakukan pengulangan atau perulangan itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Kita tutup dengan next i. Kemudian kita buat lagi logika jika pada list box data ini, list box data
lb data list pada listnya ya, list. Kemudian untuk indeksnya yaitu indeks berdasarkan i yang ini, berdasarkan i, koma, kemudian dengan kolom. Di sini kita akan menjadi berdasarkan kolom nama. Kolom nama ini di satu ya, ini kolom 0, ini 1, maka kita beri 1. Kemudian leg seperti mirip seperti TB cari ya, sama dengan TB cari yang ini, TB cari dan. Nah, sebelumnya kita buat sebuah tanda n dan asterisk ya, kita buat asterisk n seperti itu ya. Ini harus pisah, harus spasi, dan n buat asterisk n dan. Nah, seperti itu. Oke, kebanyakan n. Jadi n ini tidak, kemudian n ini juga tidak. Nah, seperti itu ya. Jika pada list box data berdasarkan list pengulangan ini di kolom 1, kolom nama itu mirip dengan TB cari pada text box cari, maka kita langsung saja kita tutup dengan nif dulu, nif, maka nanti lb data remove item yang ini berdasarkan dengan i, remove itemnya berdasarkan dengan pengulangan i yang ini. Nah, agar tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil, kita buat sini lcase buka kurung dan tutup kurung pada lb datanya, kemudian pada TB carinya juga. Ini saya bisa perkecil supaya kelihatan. Nah, seperti itu. Pada TB carinya juga sini saya buat lcase. Nah, sini saya buat not ya, no. Nah, jika tidak sama ya, jadi yang tidak sama yang kita hapus atau kita remove. Oke, kita jalankan input. Kita lihat di sini di Andi tidak keluar, atau Yuli atau 3 tidak keluar juga. Ini if-nya tidak seperti ini ya. Kita buat di sini apabila TB cari not is nothing. Kita buat sini is not nothing, tidak kosong, barulah dia jalankan yang ini ya. Oke, kita coba input, kita coba di sini on. Nah, keluar ya. Kemudian saat kita kosongkan ini, dia belum mengambil list boxnya. Untuk itu kita tambahkan isi list box ya. Call isi list box. Kita panggil di sini, bukan ini ya. Nah, yang ini ya, TB cari. Kita panggil call isi list box. Tidak ada spasi. Nah, seperti itu. Call isi list box tapi di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, call isi list box kita inputkan. Kita coba Andi. Nah, keluar ya. Kita hapus. Yuli keluar ya. Nah, apabila kita tambahkan tadi ini udah ID 4, kita tambahkan dengan Miza, kemudian jenis kelaminnya perempuan 1, kita savekan, dia akan tambah ya 4 Miza, dan ini akan ditambahkan. Dan apabila kita double klik Yuli, ini bisa kita edit, misalnya Yuli jadi laki-laki, kita save, itu berubah jadi laki-laki. Kemudian bisa kita delete ya, misalnya Yuli ini kita delete, dia akan terdelete ya. Kemudian di sini seharusnya setelah delete itu akan memanggil, atau ID-nya itu bukan 3 yang sebelumnya lagi Mas ya. Ini masih data call ID sebelumnya. Setelah delete seharusnya memanggil isi ID ya, mengisi ID. Di delete, berarti di delete di sini call isi ID. Nah, ID-nya akan
akan update. Nah, seperti itu. Oke, ini kita delete saja dulu. Oke, kita inputkan. Nah, kita buat dulu namanya misalnya Muhaini, jenis kelamin perempuan, golongan 2, kita simpan, berhasil disimpan. Andi akan kita edit jadi Apri, itu kita save, berubah sesuai datanya, kemudian ini berubah menjadi 6. Kemudian apabila kita lakukan pencarian misalnya Miza, nah Miza sesuai ini kita double klik, itu bisa kita delete, dia akan terdelete dan akan mengambil ID-nya ID 6 atau mengisi data yang baru ya, kalau mau mengisi data baru. Kemudian kita inputkan lagi misalnya Kurnia, jenis kelamin perempuan. Oke, kita save. Nah, otomatis keluar ya. Itu kalau kita mau melakukan pencarian berdasarkan nama. Kalau mau berdasarkan banyak tempat, misalnya bukan nama saja tetapi jenis kelamin juga atau berdasarkan golongan, itu bisa ya. Jadi pada ini ya, if nothing ini kita buat or. Jadi ini then karena ini kepanjangan kita buat ke bawah saja, underscore biar ke bawah ya. Then or kita ambil ini ya, lcast cari sampai sini dong, lcast cari. Oke, lcast cari, udah jelas seperti ini ya. Ini berarti jadi 2 kalau seandainya mau berdasarkan jenis kelamin. Untuk ornya ini biar pisah dari antara not, kita buka kurung dan tutup kurung saja, tutup kurung sini. Oke, kemudian kita coba. Nah, laki saya, laki. Nah, keluar laki ya. Kalau kur, nah keluar kur. Perempuan misalnya per, nah jenis kelamin. Jadi bisa 2 filter atau 2 pencarian seperti ini ya. Ini akan memudahkan. Nah, biasanya teman-teman kalau setelah data ini biar tidak terhapus-hapus seperti ini ya, terhapus secara manual seperti ini ya, biasanya teman-teman ingin melakukan protect. Untuk protect itu kita tambahkan saja di tombol save, di tombol save ini kita tambahkan saja, di atasnya kita tambahkan di sini otomatis ketika mengklik save itu melakukan protect ya. Kita buat sheet 1 unprotect ini. Nah, kemudian di bawah sekali kita buat protect ya. Nah, apabila teman-teman ingin protect ini mengandung password, maka protect ini kita buat passwordnya misalnya langsung aja isi. Passwordnya misalnya Apri Excel. Nah, berarti di atasnya untuk unprotect-nya juga kita buat unprotect Apri Excel seperti itu ya. Ini kita copy paste saja. Ini baru di save, kita bisa memilih pada button delete, karena itu yang delete ya. Di delete karena save dan delete yang akan mengubah ranknya ya. Ini bisa di bawah saja boleh, di bawah sini paste, kemudian ini di bawah sekali. Oke, nah seperti itu. Di sini masih unprotect, seharusnya protect ya. Nah, protect seperti ini. Oke, kita input lagi, coba ya, kita cobakan nama Yanti, jenis kelamin perempuan, terserah saja, save. Oke, sudah tersave. Ini udah terprotect ya. Nah, protect. Oke, kemudian kita delete. Yanti tadi salah, ternyata kita delete. Oke, ini data sudah terdelete dan sheetnya juga terprotect otomatis. Jadi datanya tidak bisa berubah. Demikian video ini panjang lebar. Semoga memberi manfaat atau paham teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.